Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nas renungan untuk kita pada hari ini, Senin 2 Maret 2026, sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya hanya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pasti pernah mendengar istilah gagal fokus. Apa itu gagal fokus? Gagal fokus adalah kondisi di mana seseorang kehilangan konsentrasi sehingga ia tidak mampu memusatkan pikiran pada satu hal yang sedang ia kerjakan. Dan contoh sederhananya, Anda sedang menggoreng ikan, tiba-tiba telepon berdering, ada teman yang mengajak ngobrol, karena terlalu asik ngobrol, maka lupa pada fokus utama, yaitu menggoreng ikan. Dan apa akibatnya? Ikan menjadi hangus. Ini contoh sederhana. Di dalam kehidupan rohani, ada banyak orang yang mengalami gagal fokus. Dia tahu bahwa Tuhan adalah pusat hidup, tetapi perhatiannya justru tersita habis oleh ketidakmampuan, oleh kelemahan, oleh kekurangan. Berpikir saya tidak mampu, berpikir saya tidak bisa, berpikir saya bukan siapa-siapa. Dan akibatnya hati menjadi lemah dan langkah mulai goyah. Nah, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan satu tindakan penting dalam kehidupan kita. Tindakan penting itu yaitu mengoreksi kembali arah pandang kita. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan yang pertama, ayat 1a. Dalam ayat 1a ini, penulis menyapa kita sebagai saudara-saudara yang kudus yang mendapat panggilan surgawi. Ayat ini mengingatkan tentang siapa kita, tentang identitas kita yang sesungguhnya. Siapa kita? Kita adalah saudara yang kudus dan memiliki panggilan surgawi. Dan ini adalah posisi yang mulia, posisi yang istimewa yang dianugerahkan bagi kita. Jika kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa, maka yang pertama, ubah arah pandangmu sekarang. Artinya berhentilah fokus pada masalahmu, pada ketidakmampuanmu, pada kelemahanmu, pada kekuranganmu, dan mulailah fokus pada posisi mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Ingatlah bahwa saudara istimewa, yang harus menghadirkan cara hidup yang istimewa dan berbeda dari cara hidup duniawi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 1b berbunyi demikian. Pandanglah Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Mari kita perhatikan kata pandanglah.
Pandanglah berarti memperhatikan dengan seksama. Fokus hanya pada satu hal. Sebab jika kita tidak fokus, maka perhatian utama akan hilang. Perhatian utama akan kabur. Nah, oleh sebab itu hari ini kita diingatkan, putar kembali lensa iman kita. Taruh Yesus itu sebagai titik utama dari pandangan kita. Karena ketika kita meletakkan Yesus di titik utama, maka hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Saudara-saudara, arah pandang itu akan menentukan kedamaian hati. Nah, oleh sebab itu hari ini kita diingatkan, koreksi arah pandangmu. Jika selama ini kita mengalami gagal fokus, maka ingatlah bahwa kita berharga, kita istimewa, kita adalah orang-orang kudus yang mendapat panggilan surgawi. Maka oleh sebab itu fokuslah pada satu hal, yaitu Yesus Kristus, Sang Imam Besar yang setia. Karena saat mata kita tertuju kepadanya, maka yakinlah bahwa langkahmu tidak akan pernah salah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru. Kami bersyukur atas napas kehidupan dan penyertaan-Mu. Pimpinlah langkah kami hari ini. Jaga hati dan pikiran kami, serta sertai setiap aktivitas kami, agar semuanya berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini, secara khusus kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, baik itu ulang tahun pertambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan. Yang pertama untuk saudari kami Hewuni, berulang tahun yang ke-54. Feni Ayuning Tias, ulang tahun yang ke-36. Lingua Barcelina Tanano, ulang tahun yang ke-14. Dan Ibu Ariance, berulang tahun yang ke-66 tahun. Dan juga untuk saudara kami Jetriadi dan Erlina, yang pada hari ini ulang tahun pernikahan yang ke-11 tahun. Terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan iman yang semakin dikuatkan di sepanjang tahun yang baru ini. Pada hari ini, kami serahkan diri dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih itu akan menyertai kami di dalam menjalani hari di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.